Sehat? Alhamdulillah. Operator sehat? Nah, operator juga ini. Operator di balik kaca ini sehat-sehat ini, senyum-senyum saja. Tapi Pak Kiai, itu operator dan penyiar itu yang di balik kaca itu, mereka tertawa kita karena mereka bawa sahurnya. Oh, dia sahur di sini. Iya. Bagaimana siaran sampai Tapi sampai selesai? mereka juga Sampai siang. kerja Iya. bersama. Mereka Karena itu. masalahnya di samping RRI ada lagi YouTube. Iya. Jadi dua ini. Dua. Ya, tampilkan Jadi lagi suara. kalau mau suara. dengar RRI dengar suara. Ya. Kalau mau Lihat lihat di orangnya. YouTube-nya RRI, insya Allah baru bilang, oh ini dibilang Pak Imam ini. Oh ini yang dibilang Ustaz. Dia bilang Pak Kiai. Iya. Oh ini Pala Orana. Tapi kita ini kan Berarti lewat hanya- YouTube itu juga Iya. kita promosi secara tidak langsung. Tapi kita ini kan untuk menyemarakkan Ramadan. Ramadan. Iya. Terus Bagian dari amalia ya, Ramadan. berpulang kepada siapa yang orang melihat Iya. di YouTube. Iya. Oh, dibilang oh ini muka-mukanya ini yang dibilang obrolan sahur ini RRI Kendari. Kalau dia suara saja, ya juga sama aja. Iya. Tapi terserah memilih dan memilah yang mana. Ya, jadi begini, Pak Kiai. Iya. Ada titipan pertanyaan Iya. begini. Sekarang kita masuk di masjid, Iya. itu apa? Tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Iya. Nah, kalau sesudah azan, Iya. berarti kita sembahyang. Kalau isya berarti Qabliyah. Qabliyah isya. Iya. Sekarang ditanya sama Pak Imam dengan jamaah, Iya. ada yang tanya, bagaimana nih, Pak? Saya masuk di masjid, Iya. kalau belum azan berarti saya tahiyatul masjid. Iya. Ini kan salah satu penjelasannya Pak Kiai di malam-malam subuh-subuh yang lalu bahwa Iya. ini kan salah satu Sunnah. rutinitasnya itu sudah sangat dianjurkan. Iya. Jangan masuk di masjid langsung duduk sebelum tahiyatul masjid. Iya. Dibilang guru-guru di kampung Iya. begitu. Iya. Sekarang kita masuk di masjid, ataukah masuk di masjid Iya. ba'da azan? Azan. Sudah azan. Sudah azan. Ya. Ataukah kita sementara masuk di masjid sementara azan? Iya. Sebentar azan. Sementara azan. Sekarang pertanyaannya, Iya. apakah Iya. karena saya ini rutin kalau masuk di masjid, saya mesti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Iya. Sesuai dengan penjelasannya Pak Kiai tadi kan apa? Saya istiqamah. Saya kan istiqamah dengan ibadah itu. Ibadah itu. Ya. Saya masuk sudah Kamar. azan. Sudah azan. Azan. Ya. Sekarang saya sembahyang qabliyah isya. Bisa. Ya. Saya mau tanya ini. Apakah saya tahiyat dulu baru Isya. Salat qabliyah qabliyah? Isya. Ataukah karena saya pikir-pikir jangan sampai Nggak ada saya waktu. ambil dua tidak ada waktu, saya ambil saja qabliyah. Ya, qabliyah. Tapi ada juga pahala. Merasa biasa itu kan tahiyatul masjid. Bagaimana itu? Jadi salat tahiyatul masjid itu berarti salat penghormatan terhadap masjid, berarti itu Masjidnya Allah, dilakukan ya. setiap masuk dalam masjid. Iya. Dan itu memang yang disampaikan Rasulullah. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka raka'ataini qabla an yajlis. Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, laksanakan 2 rakaat baru duduk. Jadi siapa yang masuk di masjid, Iya, ya. maka dia harus Melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. sebelum duduk. Nah, problemnya
Kalau kita sudah masuk azan, berarti selesai azan kan tinggal menunggu kamar. Ya. Nah ada masjid itu selesai azan hanya ada 2 menit atau 1 menit sudah kamat. Kamat. Kalau saya salat tahiyatul masjid berarti qabliyah tidak. Ya. Kalau saya qabliyah berarti tahiyatul masjid tidak. Dapat jatah. Apa yang dilakukan? Nah Imam Ghazali mengatakan bahwa ketika seorang belum melaksanakan salat sunnah qabliyah di rumahnya, kemudian datang di masjid, tapi sudah mau qamat, maka dia harus lakukan qabliyah. Bagaimana dengan tahiyatul masjidnya? Maka qabliyah juga itu sudah ada tahiyatul masjidnya. Makanya dikatakan dia dapat pahala qabliyah dan juga dapat pahala tahiyatul masjid. Iya. Jadi kalau sudah azan, ya sudah azan, baru saya masuk di masjid, saya langsung saja salat qabliyah. Karena kalau tahiyatul masjid nanti tidak ada qabliyahnya. Nah dari pandang penting itu qabliyah. Ya. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ya salat qabliyah. Karena qabliyah itu juga ikut dengan pahala tahiyatul masjidnya. Iya. Jadi kalau saya qabliyah, ada tahiyatul masjid. Ada tahiyatul masjidnya sama. Sama yang seperti Pak Kiai jelaskan ke berapa malam yang lalu. Saya puasa wajib Ramadan. Berarti karena saya istiqamah hari Senin Kamis dengan Yamul Bid. Jadi puasa juga. Ramadan saya niatkan, tapi saya dapat pahala Senin Kamis Yamul Bid karena saya istiqamah. Istiqamah saya sudah dapat apalagi kan dilakukan. Iya. Lah dengan tahiyatul masjid. Ada problem lain Pak Imam. Orang kita Jumat, orang sudah khutbah, kemudian kita masuk masjid. Apakah masih tahiyatul masjid? Sementara mengatakan dengan khutbah itu wajib, karena bagian dari ibadah. Maka tetap kita melaksanakan tahiyatul masjid, tapi jangan terlalu lama. Artinya bacaan bisa diperpendek. Iya. Itu saya pernah dengar dibilang Pak Kiai. Karena pernah Rasulullah di manakah? Di Mekah kah, di Madinah ya. Kita ini kan orang kampung Pak. Katanya Nabi sementara khutbah. Ada yang masuk. Langsung duduk. Itulah dasarnya. Karena pada saat Rasulullah berkhutbah. Langsung ada orang yang masuk sahabat tapi langsung duduk. Maka Rasulullah langsung tegur. Kum fasalli raka'ataini. Berdiri. Suruh berdiri kembali. Berdiri. Salat 2 rakaat. Itu saya katakan. Kita tetap salat rakaat. Jadi kalau dikatakan bahwa itulah sehingga dikatakan salat tahiyatul masjid juga itu. Dan yang dimaksud itu salat tahiyatul masjid itu. Sirkulukum pasal rakaatain ini. Jadi berarti tadi ini penjelasannya Pak Kiai mengisyaratkan bahwa di waktu Nabi suruh berdiri salat itu, itu yang kenanya adalah tahiyatul masjid. Iya, tahiyatul masjid. Iya. Jadi kalau begitu sekarang saya coba kasih lari sedikit. Saya geser sedikit. Tapi contoh begini. Kalau dulu masih saya ingat di kampung dulu, itu biasa dibilang fahamnya bahwa setiap masuk di masjid maka tidak terelakkan untuk tidak melakukan salat tahiyatul masjid. Sekarang begini. Setiap kita masuk di masjid, walaupun kepentingannya sejenak. Contoh, kopi ambil itu Quran di masjid itu. Maka apakah dia termasuk diisyaratkan bahwa masuk di masjid itu, ataukah yang dimasukkan untuk tahiyatul masjid itu orientasinya hanya nanti salat? Jadi karena dikatakan idza dakhala ahadukum, apabila kamu masuk ke dalam satu masjid maka jangan duduk. Nah, ini yang banyak keliru.
dia katakan salat tahiyatul masjid itu rangkaian dari salat fardu. Kecuali dia saya masjid kalau dia mau datang salat fardu. Nah, pada tidak ada acara maulid. Pak Iman diundang baca doa maulid. Pak Iman datang ke nanti baca maulid. Ternyata Pak Imam masuk di masjid belum mulai acara. Maka itu harus salat tahiyatul masjid. Walaupun bukan waktu salat, bukan datang salat, datang peringatan maulid, tapi karena masuk di dalam masjid tetap salat tahiyatul masjid. Oke. Bio. Capo. Kalingan nih. Jadi kalau biar acara-acara apa saja yang orientasinya di masjid, maka sangat dianjurkan tahiyatul masjid. Termasuk tukang yang kerja di masjid. Ya. Itu tukang itu bukan lagi sedikit waktu itu. Berjam-jam dia di masjid. Tapi kalau mau azan nih, dia yang mundur duluan. Itulah kadang kita ngekam rugi. Dia bangun tapi dia tidak tempati. Artinya itu nih sudah ada di dalam tapi tidak tahu bahasa ini di dalam mana. Ini masalahnya itu. Jadi biasanya syukurlah Pak Kiai bisa menyinggung masalah ini. Jadi mohon maaf saya ini hanya bahasanya macok dok ji. Ada lagi satu. Apa itu? Pak Imam masuk masjid. Orang sementara azan. Apakah mau langsung salat tahiyatul masjid? Itu betul, juga ada. Kadang-kadang begitu. Ada yang salat, ada yang tidak salat. Jadi pilihannya mana? Apakah sementara azan langsung saya salat, ataukah saya tunggu salat, tunggu azan, selesai azan baru selesai? Nah, ada dalam dasar hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa idza sami'tumun nida fakulu mislama yakulul mu'adzin. Apabila kamu mendengarkan azan, maka bacalah seperti yang dibaca muazzin. Lanjut. Nah, inilah yang mengisyaratkan bahwa pada saat kita masuk masjid, sementara azan, jangan dulu salah sunnah karena dianjurkan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Jadi kalau kita masuk masjid, Bilal sudah Allahu Akbar azan, maka jangan lanjut salat tahiyatul masjid, tapi ikuti saja azan dengan mengikuti azan. Itu yang dibilang temanku, kalau masuk di masjid, dia bilang apakah benar ataukah tidak itu nanti kiai yang tahu itu. Sementara azan jangan kau suruh dulu sembahyang sunat tahiyatul masjid, tapi kamu balas saja azan atau ikut azan. Karena dibilang orang yang memanggil azan itu, Anda membalas itu, dia bilang itu lebih wajib daripada Anda sembahyang sunat. Jadi kau balas dulu. Jadi utama itu azannya daripada. Betul kan? Ya, makanya itulah yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu. Hadisnya saya kan dikatakan bahwa kalau kamu mendengarkan suara Bilal masuk dalam masjid, maka ikutilah apa yang diucapkan oleh Bilal. Sehingga sehingga orang tidak mau salat sunat karena dia mengatakan Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Pada saat mengatakan hayya 'alas shalah, maka dia mengatakan la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Dan itu dikatakan itu memang perintah juga wajib, makanya kita jangan kayak itu Pak Imam. Mestinya kan sering kita katakan sejahteranya orang Arab itu karena dengan peduli dengan kalimat azan. Itu coba di Mekah, kalau sudah kata Allahu Akbar, tinggalkan semua. Biar kemenawar langsung dia tutup pergi, tidak bisa lagi menawar. Kita harus pergi salat. Jadi itulah dasarnya sehingga dikatakan bahwa kita akan tetap melaksanakan sholat tahiyatul. Kita sampaikan kepada pengurus-pengurus masjid, para imam-imam. Makanya kasih interval waktu 10 menit 7 menit sesudah azan. Sehingga orang yang datang sudah azan itu pasti sempat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sempat juga qabliyah.
Nah, yang kedua tadi yang menurut Imam Ghazali dia mengatakan kalau kamu belum salat sunat di rumahmu baru masuk di masjid ternyata sudah selesai asal mengutamakan kalbiah. Ini juga ada pelajaran sendiri bahwa ternyata memang ada yang mengatakan dianjurkan untuk salat qabliyah di rumah. Tapi terutama yang dekat masjid. Kalau yang jauh nanti dia salat qabliyah tidak dapat lagi jemaah. Berarti isyaratnya mudah kalau perbaiki Pak Kiai ya. Berarti bahwa boleh dianjurkan untuk sholat qabliyah di rumah. Di rumah. Berarti setelah azan setelah selesai azan. Iya, setelah selesai azan. Iya. Kalau belum azan jangan qabliyah. Qabliyah. Karena qabliyah kan harus selesai azan. Makanya kalau seperti subuh ada yang membedakan namanya qabliyah dengan fajar. Oh ya. Kalau dia salat fajar dia sebelum azan. Ya. Tapi kalau sudah ke salat itu namanya qabliyah. Dia mengatakan Ghazali, kalau kau belum salat qabliyah di rumahmu, baru datang ke masjid, ternyata di masjid itu juga tinggal 2 rakaat bisa dilakukan sebelum qamat, maka kamu salat qabliyah, jangan tahiyatul masjid seperti yang tadi. Ya. Supaya dapat dapat pahala tahiyatul. Jadi yang jelas bahwa salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah boleh laksanakan di rumah. Qabliyah dan tahiyatul masjid ya. Tahiyatul masjid jelasnya tetap di masjid. Ya. Cuma qabliyahnya boleh di rumah sepanjang Anda bisa berhitung untuk sholat qabliyah untuk mendapatkan sholat subuh. Subuh itu. Ya. Tapi harus setelah azan. Semua qabliyah dilakukan walau bisa di rumah, tapi setelah azan dan setelah itu Anda mempercepatkan diri untuk tiba pada saat pelaksanaan salat wajib sebelum qamat. Karena itu juga karena pas tiba di masjid sudah qamat. Tidak mungkin juga tahiyatul masjid. Maka salat fardunya itu juga ikut lagi tuh tahiyatul masjid. Oh iya. Jangan sampai karena Pak Iman tadi mengatakan saya kan istiqamah salat tahiyatul masjid. Biar dia qamat saya tahiyatul masjid saya dulu biar saya masbuk. Oh jangan langsung saja ikut salat wajib. Tidak boleh. Kan saya belum tahu kan 4 rakaat. Sebenarnya isanya 4 rakaat. Biar bisa masbuk saja. Saya masbuk saja. Saya tahiyatul masjid. Oh enggak boleh. Jangan. Langsung salat wajib dan salat tahiyatul masjid. Kalau ikut saja isya karena tidak dapat qabliyah sudah di rumah. Ya. Datangnya itu tidak bisa tahiyatul masjid. Karena sudah qamat. Sudah qamat. Masuk itu pahalanya. Tahiyatul masjid di dalam isya itu. Karena saya istiqamah. Istiqamah ya. Jadi bahasa istiqamah ini yang perlu harus tekun. Jadi kalau kita istiqamah di salat, kita juga istiqamah di sahur. Jadi saya mau pulang sahur, kayak gitu. Kita istiqamah sahur juga. Semua dapat pahala. Walaupun air putih saya minum, istiqamahnya itu. Sahur dapat pahala, kenyang lagi. Oh begitu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.